dari kerangka karangan itu sendiri. Kepada materi pertama dipersilahkan dengan hormat. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulis yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulis agar tidak terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Pembuatan kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula, agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dalam melanjutkan tulisannya. Adapun menurut para ahli, menurut Widya Martaya menyatakan bahwa kerangka dapat dipahami secara keseluruhan, rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami dengan tepat seperti yang dimaksud oleh pengarang. Adapun menurut Sirat, kerangka karangan merupakan setiap tulisan yang diorganisasikan yang mengandung isi dan tulis untuk suatu tujuan tertentu, biasanya berupa tugas di kelas. Adapun menurut Teraf, kerangka karangan merupakan bahasa tulis yang merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang akan dibaca, yang dipahami dan dibaca. Selanjutnya, manfaat kerangka karangan akan dijelaskan oleh materi kedua. Kepadanya dipersilakan. Manfaat kerangka karangan. Adapun manfaat kerangka karangan secara umum adalah untuk menyusun kerangka secara teratur, yaitu pertama mempermudah pembahasan tulisan, yang kedua menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal, yang ketiga menghindari pengambilan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih, yang keempat memudahkan penulis mencari materi tambahan, yang kelima menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah, dan yang terakhir memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda. Itulah yang menjelaskan beberapa manfaat mengenai kerangka karangan. Kemudian selanjutnya cara langkah-langkah menyusun kerangka karangan akan dijelaskan ke pemateri ketiga. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk kebiasaan teratur dan sistematis yang memudahkan kita dalam mengembangkan karangan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan tema dan judul. Sebelum kita melangkah, pertama kali dipikirkan adalah ingin kemana kita berjalan. Lalu bila menulis apa yang akan kita tulis. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. Kalau tema cakupannya lebih besar dan menyangkut pada persoalan yang diangkat, sedangkan judul lebih pada penjelasan awal isi karangan yang akan ditulis. Namun bagi pemula perlu memperhatikan beberapa hal penting agar tema yang diangkat mudah dikembangkan. Adapun beberapa hal penting itu yaitu yang pertama, jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. Yang kedua, pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita kembangkan. Yang ketiga, pilih tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh. Salah satu caranya dengan menentukan judul karangan. Judul yang baik adalah judul yang dapat menyiratkan isi keseluruhan karangan kita. Yang kedua, jenis langkah-langkah yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Setelah memiliki tujuan dan ingin melangkah, lalu apa bekal kita? Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan. Bagaimana ide dan inovasi dapat diperoleh kalau tidak
tertulis. Petunjuk-petunjuknya yaitu yang pertama, catat hal penting semampunya. Lalu jadikan pembahasan sebagai kebutuhan. Dan yang terakhir, banyak diskusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Langkah-langkah yang keempat itu membuat kerangka. Ada dua macam karangan, yaitu karangan yang bersifat fiksi dan karangan yang bersifat non-fiksi. Fiksi lebih ke arah khayalan, sedangkan non-fiksi lebih ke arah kejadian nyata. Penulisan karya tulis merupakan salah satu contoh karangan non-fiksi karena kejadiannya yang benar-benar dialami atau dikerjakan. Sedangkan karangan fiksi contoh nyatanya adalah cerita pendek yang terkadang berupa cerita yang tidak mungkin terjadi. Yang kelima itu mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan karangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar-benar memahami materi dengan baik, permasalahan dapat diangkat dengan kreatif, mengalir dan nyata. Terbukti pula kekuatan bahan materi yang kita kumpulkan dalam menyediakan wawasan untuk mengembangkan karangan. Pengembangan karangan juga jangan sampai menumpuk pada pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangan harus sistematis dan teratur. Alur pengembangan juga harus disusun secara teliti dan cermat. Semakin sistematis, logis, dan relevan pada tema yang ditentukan, maka semakin berbobot pula tulisan yang dihasilkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi langkah-langkah penyusunan kerangka karangan. Selanjutnya tipe atau jenis-jenis kerangka karangan itu sendiri. Jenis kerangka berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa karangan fiksi itu merupakan jenis karangan berdasarkan sifatnya yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Nah, kalau karangan non-fiksi, jenis karangan yang termasuk berdasarkan sifatnya karena ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Yang kedua, jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Yang pertama itu ada karangan deskripsi. Nah, merupakan jenis karangan berdasarkan bentuk tujuan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, menggambarkan sesuatu, memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan, dan penulisnya selalu bersikap objektif. Kedua, karangan narasi. Nah, jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya yang menceritakan kejadian atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa itu. Apa ciri-cirinya? Yaitu adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir dan berisi rangkaian kejadian. Nah, yang ketiga, karangan eksposisi. Nah, yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Dalam karangan ini terdapat fakta dan data yang mendukung, sehingga semakin memperjelas informasi tersebut. Apa ciri-cirinya karangan eksposisi? Yaitu memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. Dan yang kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca yang sudah berfakta dan memberikan analisis secara objektif terhadap fakta itu sendiri. Nah, yang keempat jenisnya yaitu karangan argumentasi. Nah, untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut, sehingga karangan ini harus ada data dan fakta yang mendukung. Salah satu ciri-cirinya yaitu meyakinkan pembaca tentang gagasan atau pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui pembaca. Nah, poin kelima, karangan persuasi. Karangan persuasi ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dilakukan penulis dalam karangannya agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut. Harus ada data dan fakta yang mendukung.